Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari brand tukang racun lagi mamen. Kalau kemarin-kemarin kan Daido itu selalu ngeluarin produk-produk di high end semua mamen, mid ke high end semua. Dan hari ini akhirnya Daido kembali merakyat lagi dengan mengeluarkan series terbaru mereka yang berada di kelas low end dan sangat merakyat banget mamen. Hari ini studio sudah ada satu buah reel Daido terbaru dengan seriesnya full tour. Dan sebelum kita unboxing kita akan cek dulu untuk fitur-fitur dan spesifikasi dari reelnya ini. Untuk reelnya ini dia ada di bundle series ya. Ini kelas paling bawah dari Daido mamen. Kemudian untuk speknya 6+1 ball bearing 5.2:1 untuk rasionya, 11 kilo maksimum drag. Untuk line capacity nanti akan kita cek. Kemudian langsung aja lah kita akan unboxing dalam pembelian untuk reel Daido full tour ini. Di sini kita dapat apa aja nih? Ini ada handle. Kemudian ini ada reelnya. Untuk reelnya modelnya keren, klasik mamen. Kemudian ini ada sparenya berupa washer dan juga clicker wire. Kemudian di sini ada skematik untuk reelnya. Oke, kemudian ini ada stiker juga nih. Stikernya kegencet mamen, sayang banget. Nah ini dia untuk stikernya dan sudah kosong di dalam boxnya. Nah untuk reel Daido full tour ini dia hadir dalam 5 pilihan ukurannya, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000 RK dan loncat ke 6000 RK. Untuk RK-nya itu adalah kepanjang dari round knob. Jadi untuk size 4000 dan 6000 itu dia pakai tipe knob round, bulat berbahan EVA. Dan yang di tangan saya ini Daido full tour size 3000. Untuk penampilannya ini terkesan klasik ya. Untuk bagian body dia menggunakan warna silverstone atau ini gunmetal. Gunmetal untuk paintingnya itu dia ada kayak glittering tipis. Kemudian untuk finishingnya dia pakai matte. Lalu pada bagian rotor juga sama. Untuk bagian spool dia menggunakan warna gunmetal juga. Ada aksen berwarna gold atau emas. Kemudian pada bagian handle black glossy, knobnya rubber. Dan ini keren. Kemudian dia punya teknologi terbaru Zero Drive pada reel ini. Dimana untuk teknologi Zero Drive ini adalah teknologi terbaru dari Daido yang membuat putarannya itu dia menjadi lebih smooth mamen. Feel-nya itu lebih smooth. Nah kayak gitu. Jadi dari tingkat kepresisiannya itu jauh lebih tinggi ya di bagian drive gear-nya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai untuk cek fisik dulu untuk si Daido full tour ini. Pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan RPG 2. Ini RPG 2 atau Reinforced Power Graphite 2. Dimana untuk bahannya ini dia memiliki kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan karbon biasa. Kemudian untuk desain pada bagian reel armnya ini dia ada bolongan di bagian sini mamen. Dan untuk tingkat kekakuan pada bagian reel armnya ini udah kaku sekali mamen. Nah ini udah maksimal banget kekakuannya untuk sebuah bahan non metal. Pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan RPG 2. Tingkat kekakuan rotornya di sini ini udah bagus sih. Ini masih ada pergerakan, tapi ini udah bagus, udah kaku. Untuk jeda rotor tipis sekali, bisa dibilang nol jeda ini, udah presisi banget, membuktikan bahwa untuk sistem one way-nya udah terpasang dengan baik. Untuk switch one way dia udah dihilangkan ya. Jadi sebenarnya untuk bodinya ini dia masih menggunakan switch, tapi dia udah diberikan ini ya karet seal pada bagian switchnya ini, jadi dia untuk switchnya itu udah nggak ada lagi. Dan dengan ketiadaan switch one way sih otomatis untuk sistem pertahanan airnya akan jadi lebih baik. Jadi kalau ada air masuk dari atau terciprat dari bagian bawahnya sini, dia akan tercover oleh sealnya ini. Karena kalau dia ada switchnya, ada resiko itu air itu akan masuk melalui lubang celah switchnya langsung menuju ke bagian one way sistemnya. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle tipenya one piece, tidak ada engsel lagi. Untuk handle-nya berbahan metal dan untuk knobnya menggunakan tipe T-bar. Untuk knobnya ini sih terdiri dari 3 macam model harusnya. Untuk size 1000 itu dia pakai flat bar yang kayak biasa. Size 2000 saya lupa deh. 2000, 3000 itu dia pakai T-bar mungkin kalau nggak salah. Dan untuk size 4000, 6000 dia pakai round knob. Kemudian di sini untuk knobnya dia udah interchangeable, jadi bisa dibongkar pasang.
Dan di bagian dalamnya ini dia disupport nggak ya? Kayaknya nggak ada support. Ada satu support busing di sini. Kalau yang bagian sebelah sini dia pakai dudukan dari asnya ini sebagai supportnya, mamen. Dan mungkin buat teman-teman yang mau ganti busingnya ini jadi ball bearing, ia menggunakan size 3,5 kali 7 kali 2. Untuk sistem pemasangan handle di sini dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk sistem lockingnya dia udah quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat dia langsung kunci, tuh nggak bisa diputar-putar lagi. Tingkat kepresisian drive gear udah sangat presisi banget. Ini space-nya tipis sekali. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Rotor padat, nggak ada space. Stop and go, woi paten, enak mamen. Dan untuk handle-nya ini juga dia interchangeable, jadi dia bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool menggunakan bahan metal. Untuk spoolnya ini menggunakan tipe regular spool, dan untuk lubang penempatan mainline size-nya ada di 17,81 dengan kedalaman di sekitar 8,1 mili. Pada bagian bibir spool sudah dilengkapi dengan lapisan anodize yang akan membuat permukaannya jadi lebih halus, jadi lebih friendly ke mainline kita. Untuk tutup spoolnya di sini dia menggunakan tipe yang tidak terlalu ceper, tetapi di bagian sudutnya ini dia udah agak masuk ke dalam. Jadi harusnya ini tidak mengganggu twisting effect nantinya. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi karet seal, dan pada bagian spoolnya ini dia udah disupport dengan ball bearing support. Ini dia ball bearingnya, mamen. Kemudian pada bagian drag system terdiri dari 6 layer ya. Ada 3 buah drag washer berbahan felt di sini, dan kemudian juga ada 3 buah disc washer dan key washer berbahan metal. Untuk metalnya ini masih mengandung besi, mamen. Kemudian untuk max drag pada reel ini di size 3000 itu di 11 kg. Dan buat teman-teman semua mungkin yang menggunakan reel ini di bagian drag systemnya ini bisa nambahin grease dikit. Karena ini udah ada si grease-nya, cuman tipis ya mamen, nggak terlalu banyak untuk bagian grease-nya ini ya. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan drag kecilnya enak mamen, enak sih, nggak keset ya. Tambahin lagi, kita tambahin lagi. Ada sedikit feel keset tipis saja mamen, nggak terlalu signifikan, tapi ini masih terbilang smooth sih. Jadi dari transisi pergerakan dari dragnya itu diam ke bekerja ke berputar spoolnya itu enak sih. Tapi di sini untuk bagian drag washernya tadi udah saya kasih grease ya. Kalau belum dikasih grease sih harusnya dia lebih keset mamen. Tapi ini sih udah enak. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya masih menggunakan tipe model yang klasik seperti ini, mamen. Untuk bell wire-nya pakai sistem two-piece, lalu bell arm bahan RPG2 juga, dan pada bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini lebar, mamen. Nah, seperti ini dari atasnya. Ini lebar ya. Kemudian lanjut kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Daido full tour ini. Untuk gear rasionya dia ada di 5.2/1. Langsung akan kita cek. Saya akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget. Untuk gear rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve terasa ringan, crank feel-nya terasa smooth, mamen. Feel guard-nya tipis, hampir tidak ada, enak sekali. Putaran kosong, ini balance. Kemudian pada bagian spring guide dia sudah menggunakan bahan metal. Pernya pakai per dengan tipe per keong atau spiral. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilisnya sih sini standar ya. Enggak terlalu sensitif, enggak terlalu keras, enggak terlalu ringan. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya terasa enggak terlalu keras juga, standar juga sih harusnya ini. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain ya. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,23 mili itu masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili itu masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Full Tour size 3000 ini. Untuk hasil spoolingnya belum penuh ya. Ini masih bisa masuk lah kurang lebih di sekitar 50-60 meter lagi, mamen. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline-nya terlihat spoolingnya rapi, tidak ada penumpukan pada bagian atas atau bawah, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi, mamen. Pada bagian clicker di sini dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia pakai tipe yang flat, pipih. Housing clicker
Di sini dia langsung di scrub dari bodinya ini, men. Kalau kita pakai sistem seng yang dipasang di bagian dasar bodi, kadang itu untuk pemasangannya itu dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pas presisi di tengah. Tapi kalau dia pakai sistem scrub seperti ini, dia pasti akan benar-benar presisi di tengah. Jadi pada saat klikernya bekerja itu, untuk suara klikernya itu dia akan stabil, men, nggak gede kecil. Kadang kan pernah nih kita ketemu ada reel yang waktu drag clickernya itu bekerja, dia besar kecil, suara clickernya dia nggak stabil gitu. Jadi dengan sistem kayak gini dia akan jauh lebih stabil. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya di sini pada saat saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker terasa cukup berasa ya di sini ya. Dan untuk hasil suara clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di angka 7 sampai ke 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Daido Vulture ini. Pada bagian line roller di sini dia terpasang sangat presisi, tidak ada pergerakan pada bagian line rollernya ini, tapi untuk line rollernya dia tetap sensitif. Untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk line rollernya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian sini rotor nut juga ada karet sealnya, dan di bagian AC cap berikut ke handle-nya, sambungan handle-nya dia juga sudah dilengkapi dengan karet seal. Untuk berat reel Daido Vulture size 3000 ada di 268 gram, dan sekarang langsung aja kita akan bongkar dan kita akan lihat nih seberapa keren untuk daleman dari reel Daido Vulture ini. Nah di sini pada bagian pemasangan untuk bagian main shaftnya ini dia udah masuk dalam sekali, mamen. Dengan pemasangan seperti ini, untuk main shaftnya ini akan terpasang lebih kuat ya, lebih kokoh. Jadi fondasinya itu kuat, mamen. Kemudian pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan metal. Ini untuk metalnya masih mengandung kandungan besi yang cukup tinggi. Lalu untuk bagian one way system di sini dia terdiri dari beberapa spare part. Oke, ini dia untuk spare partnya. Jadi ada satu buah babysitter, kemudian ada satu buah ball bearing support. Lalu ada one way clutch. Untuk pinion gearnya dia pakai bahan brass. Kemudian untuk one way-nya di sini yang keren adalah walaupun untuk reel ini dia masih menggunakan sistem basic ya. Untuk bagian bodinya ini kan dia masih menggunakan body yang ada switch-nya, cuman sudah ditutup dengan karet seal. Tapi untuk bagian one way-nya dia sudah menggunakan one way satu arah yang seperti ini. Jadi dia tidak mengadopsi one way dua arah lagi, mamen. Kemudian di sini untuk ball bearing-nya ini dia non stainless steel. Dan untuk ball bearingnya ini kalau saya ukur size-nya ini dia ada di 6,5 kali 14 kali 5 mm. Kemudian pada bagian body system juga dia udah diberikan karet seal yang akan mengcover dari bagian sini dan juga akan mengcover dari bagian sini, mamen, untuk karet seal-nya ini. Lalu di bagian drive gear di sini dia menggunakan drive gear-nya ini keren. Ini drive gear walaupun dia pakai bahan zinc tapi dia udah menggunakan sistem cutting, makanya untuk feel crank untuk reel ini dia terasa smooth, mamen, karena dia menggunakan sistem cutting. Sistem cutting itu dia akan lebih presisi ya untuk potongan-potongan dan pertemuan antara gigi-giginya, mamen. Kemudian untuk drive gearnya ini dia pakai bahan zinc di bagian main gear, di bagian idle gear juga pakai bahan zinc ini. Dan pada bagian asnya ini dia pakai bahan stainless steel. Untuk size-nya di sini panjang as di 24,85, diameter as sebelah kanan 696, sebelah kiri 799, lebar main gearnya di 27,51 mili, untuk tebal main gear 2,04 mili, kemudian untuk idle gearnya di 11,06 mm. Kemudian di bagian oscillating slider, di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Untuk oscillating slidernya ini dia disupport dengan satu buah slider guard yang ada pada bagian atas di sini. Kemudian untuk oscillating gearnya dia tidak di skrup ya, jadi dia bergerak bebas. Ini nggak ada skrupnya.
Untuk oscillating gear terbilang cukup besar untuk diameternya. Di sini kalau saya ukur diameternya ada di 21,56 mili, tebelnya di 2,43 mm. Kemudian pada bagian drive gear dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Ini untuk yang sebelah kiri akan saya hitung juga, size-nya ada di 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian yang satunya ini untuk sebelah kanan 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini pada bagian line roller ada 1, kemudian di bagian spool support ada 1, di bagian ini pinion gear ada 1 supportnya, kiri dan kanan drive gear ada 2, 5 plus 1 ada pada bagian one way system, jadi 5 plus 1 ball bearing. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, ini di bagian washer untuk bagian one way covernya. Kemudian ini aman, ini skrup bagian main shaft ya, sambungan main shaft. Skrup body, skrup pada bagian one way aman. Di bagian ball bearing, one way clutch semua bereaksi keras, itu hal yang wajar. Main shaft, washer rotor, kemudian pada bagian ini washer untuk drag systemnya bereaksi keras. Di slidernya, slider guard bereaksi keras. Skrupnya juga bereaksi keras ini. Untuk bagian tutup spool bereaksi keras. As handle aman. Terbilang masih cukup banyak untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini. Untuk railnya ini akan lebih cocok jika digunakan untuk bermancing di kelas freshwater, tetapi kalau kalian mau ajak ke saltwater juga nggak masalah, men. Yang penting perawatan itu harus dijaga, dan juga pada saat awal pembelian kalau memang kalian mau tujukan untuk bermain di kelas saltwater, waktu pertama kali nyampe itu kalian bongkar dan lakukan grease protected yang bagus pada railnya, maka saya rasa sih untuk railnya ini akan awet, akan aman aja dipakai untuk kelas saltwater, men. Dan kemudian saya akan update di bagian seal system. Yang pertama itu ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut, kemudian di bagian sini cover one way-nya, di bagian switch one way-nya 3, di bagian one way-nya sebelah sini ada 4, kiri dan kanan drive gear 2, 6, berarti udah bener 6.0 untuk seal water resistance-nya. Dan sekarang saya akan rakit kembali untuk railnya. Oke, men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, spesifikasi, mekanisme internal dan eksternal parts dari rail Daido Vultur ini. Untuk rail ini masuk di kelas basicnya dari Daido, atau ada di kelas rail bundle Daido, di mana belakangan ini kita tahu ya bahwa Daido itu selalu mengeluarkan rail mengembangkan rail di kelas master mereka. Mungkin bagi teman-teman ada beberapa orang yang merasa dulunya rail Daido ini banyak dibanderol di range harga yang murah, sekarang harganya udah mahal. Jadi para penikmat Daido itu agak sedikit terkendala untuk membeli produk mereka dengan harganya agak tinggi. Makanya mereka mengeluarkan keluh kesah mereka di sosial media, di komen-komen, di YouTube, di tempat saya juga sering banget, men. Jadi sekarang ini Daido balik lagi nih. Mereka ngeluarin lagi beberapa series terbaru mereka yang berada di kelas Daido Bundle. Dan untuk Daido Bundle ini ya kita tahu lah ya bahwa untuk produknya memang nggak kaleng-kaleng sih. Ini kelas basic Daido yang bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang berada di kelas harga 200-an ribu, karena untuk rail ini menawarkan sebuah kombinasi mekanisme yang sudah cukup baik di kelasnya, men. Kemudian juga dari segi aftersale untuk Daido ini aftersale-nya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Ada spare part yang bisa kita beli untuk bagian, terutama di bagian kayak yang krusial ya, seperti main gear, drive gear, dan sebagainya lah. Dan untuk si Daido Vultur ini adalah sebuah opsi terbaru buat teman-teman semua, para penikmat Daido di kelas basicnya. Nah ini nih, jadi untuk reel ini bisa memuaskan rasa haus kalian selama ini yang pengen memiliki reel Daido terbaru lagi dengan harga yang sangat merakyat dan murah meriah, men. Dan untuk si Daido Vultur ini, kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting di kelas turnamen, kemudian untuk bermain dasaran, light jigging, kemudian untuk main rock fishing ini juga cocok, men. Kemudian untuk joran di size 3000 ya,
Untuk joran kalian bisa gunakan joran dari size 715, 817, 1020. Kemudian untuk PE kalian bisa gunakan PE 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater itu bisa. Yang penting untuk pemakaian saltwater itu jangan lupa pas pertama kali beli dibongkar, lakukan grease proteksi yang bagus mamen pada reel kalian, dan kemudian setelah kalian pakai dalam kondisi tertentu di lapangan wajib dilakukan maintenance. Jadi untuk maintenance-nya itu rutin. Cuman untuk maintenance yang dilakukan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan pada waktu kita mancing nanti. Dan kemudian yang pasti sih kalau mau awet cara pakai yang baik ya. Jangan asal-asalan. Teknik mancing yang benar mamen. Saya yakin untuk reel walaupun harganya murah, kalau teknik pakai kita bener itu bakalan awet sih. Dan untuk harga reel Daido Vulture ini dibanderol di range harga cuman di sekitar 200-an ribu kalau saya nggak salah sih. Di sekitar 250 hingga 300 ribu tergantung dari size-nya, ukurannya. Dan untuk link pembelian buat teman-teman yang berminat untuk memiliki reel ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk pembeliannya. Dan sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.